Puji nama Tuhan Bapak Ibu dan Saudara semua, selamat hari baru. Shalom dari kami semua, kiranya anugerah dan berkat Tuhan atas kita semua. Kembali kita akan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari yang baru ini dengan tema besar yang sama, kasih yang lebih unggul, kasih yang lebih bermutu, kasih yang lebih bernilai. Kita sudah melihat Matius pasal 5 ayat 38 dan 39 beberapa hari yang lalu, dan sekarang izinkan saya melanjutkan di ayat yang ke-40 di pasal yang sama, yang berkata seperti ini. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Sekali lagi, ini adalah firman Tuhan yang perlu dicerna, ditelaah lebih lanjut, karena bukan hanya berkaitan dengan sebuah pernyataan yang di luar kebiasaan waktu itu, tapi juga sangat berkaitan dengan situasi kesejarahan pada waktu itu. Bapak Ibu dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan Yesus mengatakan, ketika waktu itu mengajarkan nilai yang baru, Tuhan Yesus mengutip sebuah setting dan peristiwa tertentu, yaitu adalah situasi konflik. Karena Tuhan Yesus mengatakan, ketika ada orang yang hendak mengadukan engkau, jadi ada situasi yang bersitegang, ada konflik di sana, mengadukan perkara baju, maka serahkan juga jubahmu. Maksudnya apa, Bapak Ibu dan Saudara semua? Pada waktu itu, baju adalah hal yang sangat berharga. Baju adalah penutup tubuh, tetapi juga melambangkan status sosial, lalu kemudian juga itu sebagai harta dan kepemilikan. Baju, lalu kemudian baju adalah pakaian yang dipakai di bagian dalam, kemudian jubah adalah pakaian yang dipakai di bagian luar. Baju lebih murah daripada jubah. Nah, firman Tuhan katakan di dalam perjanjian lama ada kadangkala situasi sangat sulit, orang hanya bisa punya satu baju saja dan satu jubah saja. Kadangkala seperti itu. Oleh karena itu, salah satu nasihat firman Tuhan, kalau ada orang yang menggunakan bajunya sebagai jaminan atau agunan hutang, jangan sampai jubahnya diminta juga. Kenapa? Firman Tuhan mengatakan jangan sampai nanti malam dia tidur kedinginan karena tidak punya penutup tubuh. Jadi jubah juga bisa dipakai untuk selimut pada waktu tidur. Nah, dalam situasi itu ketika ada konflik, ada situasi yang diwarnai dengan ketegangan, Tuhan Yesus mengatakan, kalau ada seseorang yang mengingini bajumu, ingin sesuatu daripada kamu, bahkan berikanlah hal yang lebih daripada yang diminta, supaya ketegangan itu reda. Tuhan Yesus mengajarkan supaya yang penting adalah perdamaian, bukan apa yang dimiliki, bukan apa yang dipersengketakan. Perdamaian, hubungan yang baik lebih penting daripada materi. Firman Tuhan mengajarkan seperti itu. Bapak, Ibu, dan Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang terjadi biasanya ketika seseorang berkonflik, pikiran dari orang yang berkonflik adalah untuk memenangkan konflik, untuk mengalahkan lawan, untuk menghancurkan lawan, atau setidak-tidaknya mendapatkan apa yang menjadi haknya. Tuhan Yesus berkaitan dengan hal ini mengajarkan sebuah prinsip yang lain ketika ada konflik, yaitu prinsip untuk mengalah. Bahkan seperti yang saya kutip sebelumnya, ketika ada konflik rela untuk melepaskan haknya. Bahkan dalam konteks ini Tuhan Yesus mengajarkan coba untuk rela memberikan lebih daripada yang orang lain harapkan sehingga terjadi sebuah perdamaian. Nampaknya hal yang sangat normatif dan nampaknya hal yang sangat ideal. Tetapi Bapak Ibu, ketika kita menjadi orang percaya, Kristen, menjadi pengikut Kristus, bukan hanya meyakini nilai, tapi menghidupi nilai. Bukan hanya meyakini nilai yang unggul, tapi hidup dengan nilai-nilai yang unggul. Salah satunya adalah ketika dalam konflik utamakan perdamaian, kadangkala kita harus rela mengalah, melepaskan hak kita, bahkan kadangkala kita harus memberikan lebih supaya dia, saudara kita, orang itu tetap berhubungan baik dengan kita. Bapak Ibu, ingat perkataan dalam bahasa Jawa yang saya kira sangat cocok dengan nilai pengajaran Tuhan Yesus ini. Pengajaran bahasa Jawa dituangkan dalam sebuah perkataan, wani ngalah luhur wekasani. Wani ngalah, berani mengalah,
berarti dia punya sikap yang luhur, yang mulia. Ketika seseorang mengalah, berarti ada nilai yang utama di sana. Nilainya yang lebih unggul, lebih utama, lebih luhur. Kiranya kebenaran ini menolong kita untuk terus bertumbuh dalam Tuhan, menghidupi nilai-nilai, khususnya nilai kasih dalam keseharian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk kemurahan-Mu dan rahmat-Mu. Tolonglah kami untuk kami menghidupi kasih dalam keseharian kami, sehingga orang diberkati, bahkan kami punya hubungan yang baik dengan sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan doa kami. Amin.